Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 612. Mendaki Gunung. Suara bom disertai dengan suara yang kuat, yang bergema di seluruh wilayah dengan cara yang luas dan perkasa. Setelah itu menyebar, tampak seolah-olah menyebar ke seluruh ruang kuno. Pada saat ini, siapapun, apakah mereka bisa memasuki wilayah inti atau tidak, tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka melihat ke arah di mana Gunung 100 Kerajaan berada dengan mata yang sangat liar dan panas. 1 tahun pelatihan pahit adalah untuk hari ini. Apakah kita akhirnya mencapai akhir? Lindong mengangkat kepalanya dan menatap gunung besar itu, sementara dia dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, 100 emosi melonjak di hatinya. 1 tahun yang lalu, dia telah meninggalkan kekaisaran yang besar dan tiba di tempat para genius berkumpul. Pada saat itu, dia hanyalah anggota biasa di antara para peserta itu. Lebih jauh lagi, statusnya sebagai anggota kerajaan peringkat rendah telah menghukumnya untuk memulai di bagian bawah rantai makanan. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Lindong tidak biasa. Selama seluruh perjalanan ini, dia telah bertemu lawan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang berikutnya dan mereka semakin sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya, dia adalah orang terakhir yang berdiri. Medan perang kuno ini seperti mesin penyaringan yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Hanya yang terkuat yang akan bertahan. Penyaringan kejam semacam inilah yang memungkinkan Lindong, berlian kasar ini, untuk secara bertahap melepaskan kilau yang mempesona selama 1 tahun ini. Kilauan semacam ini tidak kalah dengan para genius dari kerajaan super. Lindong bisa merasakan peningkatannya yang luar biasa selama 1 tahun ini. Menurutnya, dunia yang dia kenal sekarang menjadi semakin luas saat dia berlatih. Kekaisaran yang besar dari sebelumnya sekarang tampak sangat kecil ketika dia memikirkannya. Tempat ini tidak buruk. Lindong menoleh untuk melihat Little Marten sebelum dia tiba-tiba tertawa. Saat itu, Little Marten bersikeras padanya untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Kemungkinan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melatih Lindong. Hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Selama waktu 1 tahun ini, Lindong telah langsung maju dari tahap penciptaan ke tahap nirvana. Kemajuannya dinilai cukup pesat. Semuanya baik-baik saja. Little Marten sekali lagi memulihkan sikapnya yang santai saat dia berbicara dengan malas. Perang 100 kekaisaran ini dapat dianggap sebagai tempat mengasah yang cukup baik untuk anggota generasi muda sepertimu. Tentu saja, di masa depan, Anda mungkin akan bersentuhan dengan tempat-tempat yang bahkan lebih berbahaya. Lindong tersenyum karena dia tidak terkejut dengan ini. Saat dia terus tumbuh lebih kuat, hal-hal dan ahli yang akan dia hubungi, secara alami akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Qin Tian melihat puncak gunung dari pohon raksasa. Setelah itu, dia menoleh ke arah Lindong dan tersenyum tipis. Namun, senyumnya menyebabkan yang terakhir merasa sedikit tidak nyaman. Lindong jelas sangat berhati-hati dalam menghadapi seseorang seperti Qin Tian. Qin Tian tidak mengatakan apa-apa lagi kepada kelompok Lindong. Segera, dia berbalik. Jari-jari kakinya menekan pohon dan dia berubah menjadi cahaya pelangi yang langsung bergegas menuju puncak gunung. Kedua sosok di belakangnya juga mengikuti dengan cermat. Sos! Mengikuti tindakan Qin Tian, keributan segera muncul di seluruh wilayah ini. Para ahli itu, yang memiliki segel nirvana kelas surgawi, segera menembak. Ekspresi mereka sangat panas saat mereka bergegas menuju puncak gunung. Di sisi lain, para ahli itu, yang belum memiliki segel nirvana kelas surgawi, tiba-tiba memiliki ekspresi cekung. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Beberapa orang benar-benar tiba-tiba menyerang sesaat kemudian, mencoba untuk merebut segel nirvana dari yang lain pada saat terakhir ini untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung. Bum-bum. Oleh karena itu, keheningan semacam ini berlanjut sesaat sebelum seluruh area ini tiba-tiba meletus menjadi beberapa teriakan marah. Setelah itu, riak Yuan Power yang liar dan ganas mulai meletus. Apa yang kamu rencanakan?
Melakukan apa? Tentu saja aku akan merebut segel nirvanamu. Persetan. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan ini. Saudara, serang. Berbagai tangisan marah pada dasarnya benar-benar meletus pada saat ini sebelum seluruh wilayah menjadi sangat kacau. Untuk mendapatkan kualifikasi untuk mendaki gunung, individu-individu itu telah mengesampingkan rasionalitas individu mereka. Serangan mereka terasa gila dan panik. Kelompok besar Liu Bai semua berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti itu, tidak ada yang berani menyerang mereka dengan mata panas. Bagaimanapun, bahkan kerajaan iblis langit telah dikalahkan oleh mereka sebelumnya. Terlepas dari seberapa gila orang-orang itu, kemungkinan mereka hanya akan mencari kematian dengan menuntut. Ekspresi Lindong tenang saat dia melihat adegan ini dan dia tidak terkejut. Tatapannya melihat ke arah semua orang di sampingnya dan dengan tersenyum bertanya, apakah setiap orang memiliki segel nirvana kelas surgawi? Mo Ling dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat ketika mereka mendengar ini. Sebelumnya, mereka telah menerima cukup banyak nirvana seals dari para ahli dari 3 super empire yang dipimpin oleh Sky Demon Empire. Dengan demikian, itu telah memungkinkan segel nirvana mereka untuk mencapai tingkat segel nirvana kelas surgawi. Dengan kekuatan kelompok Mo Ling, biasanya sangat sulit untuk memiliki segel nirvana kelas surgawi. Namun, berkat hubungan mereka dengan Lindong, mereka dapat memperoleh kualifikasi untuk mendaki Gunung 100 Kerajaan. Saudara Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompokmu kali ini. Kami tidak akan melupakan bantuan ini. Ekspresi gembira juga terpampang di wajah Liu Bai. Orang yang biasanya acuh tak acuh ini juga tanpa sadar merasakan hatinya berfluktuasi pada saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Lindong dan berbicara. Berdiri di samping, Yansen juga mengangguk perlahan. Ekspresinya agak rumit saat dia melihat Lindong. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu yang terakhir di Treasure Trophy kuno, Lindong belum maju ke tahap nirvana. Namun, saat ini, Lindong telah langsung memimpin mereka dan mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, salah satu dari 10 kerajaan super. Saat ia mengingat fakta ini, bahkan Yansen tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan peningkatan cepat Lindong. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan kemampuan Lindong, kemungkinan dia tidak akan menjadi individu tanpa nama bahkan setelah dia memasuki sekte super. Saudara Liu Bai terlalu sopan. Kami bekerja sama satu sama lain dan kelompok saya bukan satu-satunya yang telah berusaha. Lindong tertawa. Kamu sebenarnya cukup tampan. Mengapa saya tidak menyadari ini sebelumnya? Mu Hongling, yang mengenakan gaun merah, tiba-tiba tersenyum manis sebelum dia berkata. Kamu hanya fokus membunuhku sebelumnya. Saya khawatir Anda tidak punya waktu untuk menemukannya. Lindong menggoda. Saat itu, dia dan Mu Hongling memiliki sedikit dendam atas kunci rahasia kuno. Wajah cantik Mu Hongling memerah. Senyum mempesona benar-benar muncul di wajahnya yang cantik. Matanya diputar. Jika saya tahu bahwa Anda memiliki begitu banyak potensi saat itu, saya tidak akan bersaing dengan Anda untuk kunci rahasia kuno. Aku bahkan bisa memberikannya padamu. Bahkan Lindong tidak dapat bertahan saat dia menatap penampilannya yang mempesona dan matanya yang berapi-api. Wanita ini seperti sekelompok api yang menyebabkan hati seseorang merasakan panas yang membakar. Suro, yang berdiri di samping Sukui, tiba-tiba menjulurkan mulut kecilnya dan mendengus pelan saat melihat Mu Hongling menggoda Lindong. Wanita muda seperti itu menyebabkan senyum setengah muncul di wajah Sukui. TSK, Lindong, aku benar-benar meremehkanmu. Tepat ketika Lindong bersiap untuk menarik diri dari topik ini, dua sosok tiba-tiba bergegas dan mendarat di depan mereka. Mereka sebenarnya adalah kelompok Lanying yang pernah mereka temui sebelumnya. Lindong tidak meremehkan dua orang yang berasal dari 10 kerajaan super besar ini. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Lanying tersenyum menatap Lindong. Dia dengan lembut mengangkat dagunya yang tajam dan berkata, Kekaisaran Setan Langit dan Kekaisaran Tianyuan memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya Qin Tian campur tangan. Selain itu, Qin Tian tidak ramah dan berpikiran terbuka seperti yang terlihat di permukaan.
Kelompok Anda tidak memberikan rasa hormat kepadanya. Hati-hati. Terima kasih untuk pengingatnya. Meskipun Lindong tidak menyadari mengapa Lanying memperingatkan mereka, dia masih dengan sopan berterima kasih padanya. Tidak apa. Kekaisaran surgawi kita dan Kekaisaran Tianyuan dianggap musuh. Musuh dari musuhku bisa dianggap sebagai teman, Lanying berbicara dengan tenang. Segera, dia berhenti sejenak sebelum dia berbicara dengan ragu-ragu. Selain itu, Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari Gerbang Yuan. Oh! Mata Lindong tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa latar belakang Kekaisaran Tianyuan ini sebenarnya sangat kuat. Ternyata itu adalah sekte super peringkat teratas di wilayah Shuan Timur. Lanying tidak perlu repot-repot tinggal lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas menuju puncak gunung. Pria bernama King Feng itu juga mengikuti di belakang. Lindong melihat sosok mereka dan sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, informasi ini agak melebihi harapannya. Saya telah mendengar tentang Gerbang Yuan. Saat itu, dia bertarung dengan klan Celestial Demon Marten milikku. Oleh karena itu, kita dapat dianggap sebagai musuh bebuyutan. Berdiri di sampingnya, suara Little Marten tiba-tiba berubah menjadi gumpalan gelombang sonik yang memasuki telinga Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Segera, dia mengangguk pelan. Sepertinya tidak mungkin dia bisa bergabung dengan Gerbang Yuan. Terlepas dari apakah dia telah menyinggung Qin Tian, hanya titik ini dari Little Marten saja sudah cukup baginya untuk menyerah bergabung dengan sekte super terkuat di wilayah Shuan Timur. Mungkin tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa melihat melalui tubuh Little Marten yang sebenarnya. Namun, Lindong percaya bahwa pasti akan ada beberapa ahli yang sangat kuat di dalam Gerbang Yuan itu. Pada saat itu, kemungkinan Little Marten tidak akan bisa bersembunyi dengan sempurna. Daripada diusir dan diburu, lebih baik menjauhkan diri dari Gerbang Yuan. Meskipun dia merasa agak menyedihkan bahwa dia harus menyerah pada sekte super peringkat teratas, dia tidak punya pilihan lain. Ayo pergi. Lindong menarik emosinya dan berhenti mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi bayangan hitam yang keluar secara eksplosif. Astaga! Sejumlah besar suara angin membelah muncul di belakangnya setelah Lindong bergegas keluar. Setelah itu, banyak sosok bergegas ke udara di depan banyak mata yang iri dan langsung berlari menuju puncak gunung. Chapter 613. 8 sekte super hebat. Gunung 100 Kekaisaran sangat tinggi dan curam. Gunung itu setajam pedang, menembus awan. Tidak ada jalan atau jalan di gunung dan satu-satunya cara untuk mendaki gunung adalah dengan terbang ke atas. Pada saat ini, ada semua jenis suara mendesing di sekitar puncak gunung. Banyak sosok terbang ke atas gunung dari segala arah seperti segerombolan belalang. Semua wajah mereka berisi tampilan yang sungguh-sungguh. 1 tahun pelatihan yang keras dan pahit akhirnya membuahkan hasil. Para jenius dari berbagai kerajaan tidak dapat menahan kegembiraan dan semangat di hati mereka. Puncak gunung itu terjal. Namun, sebagian besar praktisi yang bisa sampai di sini telah melewati setidaknya 3 kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, terbang ke puncak gunung bukanlah tugas yang sulit. Setelah beberapa menit, di bawah tatapan tamak yang tak terhitung jumlahnya dari para praktisi yang berada di bawah gunung, beberapa praktisi elit akhirnya berhasil mencapai puncak dengan semangat di hati mereka. Sinar matahari yang menyilaukan berkembang ke puncak gunung, membawa harapan yang melonjak ke orang-orang seperti datangnya fajar. Astaga! Lindong dan rekan-rekannya bukan termasuk orang pertama yang mencapai puncak. Setelah dihadang oleh beberapa sosok, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Saat mereka mendarat, mereka melirik puncak gunung. Puncak gunung adalah arena batu kapur yang sangat besar, rata dan halus. Saat sinar matahari menyinari arena, banyak sinar cahaya dipantulkan dari lantai. Seolah-olah seluruh tempat menjadi kabur dan kabur, memberikan perasaan berada di bidang kabut. Tatapan Lindong menyapu puncak gunung. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan pupil matanya melebar. Suara mendesing.
Kegemparan menyebar di seluruh puncak gunung seperti gelombang pasang. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke udara dengan penuh hormat. Di udara, berkas cahaya terjalin dan membentuk meja bercahaya dan beberapa kursi bercahaya. Beberapa duduk di kursi bercahaya itu sesuka hati. Angka-angka ini kemudian melihat ke bawah dengan acuh tak acuh ke puncak gunung. Secara tidak jelas, aura intimidasi yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tempat. Sekte Super. Melihat sosok seperti dewa yang menjulang di atas semua orang di puncak gunung, sebagian besar jenius yang datang dari berbagai kerajaan tidak bisa tidak membungkuk dengan rendah hati. Mereka dengan jelas memahami bahwa Sekte Super Leviathan ini adalah penguasa sah dari wilayah Shuan Timur yang tak terbatas. Selanjutnya, kerajaan mereka harus menyelaraskan diri dengan Sekte Super ini untuk bertahan hidup. Fondasi dan kekuatan yang dimiliki Sekte Super sudah cukup untuk membuat orang-orang ini menekuk tulang punggung arogan mereka. Keheningan menyapu puncak gunung 100 kekaisaran. Saat ke-8 sosok itu duduk di kursi bercahaya di udara, kesombongan yang dulu dimiliki para jenius ini tidak ada lagi. Di tengah kerumunan, Lindong menatap tajam ke-8 sosok itu sambil mengerucutkan bibirnya. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat dari ke-8 sosok itu. Tidak ada individu biasa yang memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan semacam itu. Ini adalah kekuatan Sekte Super, itu memang menakutkan. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya tampak dipenuhi dengan semangat dan harapan. Jika dia bisa bergabung dengan faksi seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Mereka cukup kuat. Little Marten, yang berdiri di samping Lindong, tiba-tiba tertawa. Lindong memberikan tatapan terkejut padanya. Ini karena dia tidak pernah menyangka bahwa Marten kecil yang angkuh akan benar-benar mengucapkan kata-kata. Sepertinya kekuatan Sekte Super tidak boleh diremehkan. Saudara Lindong, apakah Anda melihat orang di sebelah kanan? Dia dari gerbang Yuan, Liu Bai, yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba berkata. Oh. Mata Lindong membeku sedikit. Dia mengangkat kepalanya diam-diam dan melihat orang yang duduk di sebelah kanan. Ada seorang pria dengan rambut beruban duduk di kursi itu. Wajahnya sedikit berkerut, namun masih mengandung semburat ketampanan. Dia pasti agak tampan ketika dia masih muda. Bibirnya, yang setipis pisau, adalah satu-satunya fitur wajah yang tampak agak menyeramkan. Dia mengenakan jubah putih dan ada gambar matahari hitam di jubah itu. Hitam dan putih terjalin dan tampak seperti yin dan yang mengambang di jubahnya, cocok dengan kata Yuan. Namun, sejak awal, pria ini tidak pernah menatap penonton. Dia menyipitkan matanya seolah-olah dia sedang tidur siang. Ketenangan duniawi semacam itu sangat cocok untuk anggota gerbang Yuan. Tatapan Lindong berhenti pada pria itu untuk sementara waktu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kiri. Di samping pria itu, ada seorang wanita paruh baya yang menarik. Dia mengenakan jubah putih pucat, terlihat sangat anggun dan luar biasa. Dia dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Liu Bai segera menjelaskan ketika dia melihat Lindong mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia cukup baik dalam memberikan informasi. Yang di sampingnya adalah dari Sekte 1000 Boneka. Sekte Super ini sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam menyempurnakan boneka. Dari informasi yang saya peroleh, mereka memiliki boneka abadi. Liu Bai melanjutkan dengan lembut sambil menunjuk ke seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang dikelilingi oleh aura mengerikan. Saat Lindong mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia sendiri agak akrab dengan boneka dan karena itu, dia secara alami tahu apa itu boneka abadi. Boneka dengan tingkat seperti itu memiliki kecerdasan spiritual yang sah. Dari perspektif yang berbeda, wayang seperti itu dianggap sebagai objek mistis yang kuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte 1000 Boneka benar-benar memiliki barang legendaris seperti itu. Dua lainnya adalah Lembah Simbol dan Sekte Surgawi. Di antara 8 sekte super, kedua sekte ini besar dalam energi mental dan kecil dalam kekuatan Yuan. Liu Bai menunjuk kedua sosok berikutnya sambil memberikan informasi tentang mereka. Lindong bisa merasakan energi mental yang tak terbatas dari dua orang ini.
Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seseorang dengan energi mental yang begitu kuat selama bertahun-tahun. Lindong mengerutkan alisnya sekali lagi. Dia agak bisa berhubungan dengan dua sekte super ini. Namun, dia tidak membedakan energi mental dan kekuatan Yuannya menjadi alat ofensif primer atau sekunder. Meskipun kekuatan Yuannya lebih kuat dari energi mentalnya, Lindong tahu bahwa ini karena fakta bahwa dia sengaja menekan yang terakhir. Dua sekte ini lebih cocok untukmu, Little Marten terkekeh. Lindong tersenyum mendengar kata-kata ini. Namun, dia belum mengambil keputusan. Berikutnya adalah sekte Blade. Mereka memiliki seni bela diri permainan pedang yang diilhami kekuatan Yuan yang sangat kuat. Kekuatan ofensifnya tidak tertandingi. Oh, itu istana sunyi besar. Dari 8 sekte super, anggota sekte mereka memiliki tubuh fisik yang tampak paling menakutkan. Salah satu dari 2 orang yang ditunjuk Liu Bai berpakaian hijau dan membawa sarung pedang. Sarungnya sepertinya memancarkan aura pedang yang sangat tangguh. Sementara itu, orang lain memiliki tubuh yang sangat berotot. Tubuhnya yang setengah telanjang menonjol dengan pembuluh darah hijau yang tampak seperti bayi naga. Kadang-kadang, sepertinya ada auman naga samar yang datang dari urat hijau yang menggeliat itu. Rupanya, dia telah melatih tubuh fisiknya ke kondisi yang sangat kuat. Mereka benar-benar layak disebut sekte super. Saya telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru kali ini. Lindong menghela nafas saat dia menerima kenyataan dengan rela. Sekte yang dia temui di masa lalu tidak ada artinya dibandingkan dengan sekte super ini. Haha, masih ada satu sekte lagi yang belum aku perkenalkan. Sekte ini disebut sekte Dao. Sekte ini agak unik. Mereka memiliki jumlah anggota paling sedikit, namun mereka sangat kuat. Kadang-kadang, ada beberapa individu gila di sekte ini. 100 tahun yang lalu, seorang individu yang sangat kejam dari sekte Dao menjadi gila dan bergegas ke gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua mereka, mengejutkan seluruh wilayah Shuan Timur. Liu Bai memukul bibirnya dan menjelaskan. Bahkan ketika dia berbicara tentang kejadian ini sekarang, dia masih sangat ketakutan karenanya. Gerbang Yuan adalah sekte super paling kuat di wilayah Shuan Timur. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang kejam akan berani menyerbu ke wilayah musuh sendirian dan bahkan membunuh 3 orang tua mereka. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Lindong tersentak mendengar kata-kata ini. Orang ini memang kejam. 100 tahun yang lalu, seharusnya orang gila itu, Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi wajahnya agak rumit. Apa yang terjadi pada pria itu pada akhirnya? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Insiden itu akhirnya meledak. Salah satu dari 3 kepala di gerbang Yuan terkejut dan dia harus secara pribadi menekan orang yang kejam itu. Jawab Liu Bai dan merentangkan tangannya. Untuk menjadi faksi terkemuka di wilayah Shuan Timur, fondasi gerbang Yuan harus sangat menakutkan. Meskipun individu yang kejam itu luar biasa, dia masih memucat dibandingkan dengan orang-orang hebat di gerbang Yuan. Gerbang Yuan memang menakutkan. Lindong menghela nafas, sementara dia semakin waspada terhadap sekte ini. Namun, dia segera mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah cahaya terakhir. Dia ingin melihat seperti apa pria dari sekte ini. Saat tatapannya bergeser ke arah itu, ekspresi wajahnya membeku. Bahkan Little Marten tercengang dengan apa yang dilihatnya. Duduk di kursi bercahaya itu, sesosok tua dan lemah bersandar malas di sandaran kursi. Pada saat ini, senyum samar muncul di wajah lelaki tua itu, menarik perhatian Lindong dan Little Marten. Wajah itu agak familiar. Itu dia. Lindong bergumam. Dia dan Little Marten kemudian saling memandang dengan bingung. Chapter 614. Wajah yang akrab. Pria tua itu dengan malas bersandar di kursi lampu. Wajah tuanya tidak asing bagi Lindong. Ini adalah pria tua misterius yang ditemui Lindong di Ancient Treasure Trove. Untuk berpikir bahwa dia adalah anggota dari sekte Dao. Lindong dan Little Marten saling bertukar pandang, keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka telah menebak identitas lelaki tua itu saat itu. Karena itu, mereka tidak terlalu terkejut ketika melihat adegan ini.
Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa lelaki tua ini adalah seseorang dari sekte Dao yang paling tidak biasa. Apakah saudara Lindong kenal dengan yang hebat dari sekte Dao? Di sampingnya, Liu Bai tanpa sadar bertanya dengan lembut ketika dia melihat Lindong menatap lelaki tua itu dengan ekspresi aneh. Ya, saya pernah bertemu dengannya sebelumnya di medan perang kuno. Lindong mengangguk dengan lembut sambil menjawab dengan lembut. Ekspresi Liu Bai tanpa sadar berubah sedikit setelah mendengar ini. Segera, wajahnya dipenuhi dengan rasa iri. Dari cara dia melihatnya, bisa berinteraksi dengan individu dari sekte super adalah hal yang sangat beruntung. Orang tua ini cukup enak dipandang. Sekte Dao mungkin merupakan pilihan yang bijaksana. Little Marten mengusap dagunya dan berkata. Lindong tersenyum. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang orang tua ini. Yang paling penting, orang ini menemukan tabu identitas Little Marten. Sepertinya suku Celestial Demon Marten tidak memiliki dendam dengan sekte Dao, oleh karena itu, bergabung dengan sekte super ini bukanlah keputusan yang buruk. Sekte Dao tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari gerbang Yuan, persyaratannya bahkan lebih ketat daripada gerbang Yuan. Di sampingnya, Liu Bai menyela dan berkata. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini dia ingat betapa kuatnya Lindong. Dia segera menertawakan dirinya sendiri dan berkata, tentu saja, mengingat bakat dan kinerja saudara Lindong, Anda harus dapat menarik perhatian sekte Dao. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap orang tua itu. Setelah itu, dia tersenyum pada yang terakhir. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu, yang juga memperhatikan mereka, tersenyum sebagai balasannya. Bocah ini, agak menarik. Jari lelaki tua itu dengan lembut mengetuk bagian belakang kursinya. Matanya tampak mengandung senyum saat mereka berhenti di Lindong. Ada kekaguman yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa di dalam diri mereka. Dengan kemampuannya, dia secara alami mampu mengamati pertempuran antara kelompok Lindong dan Kerajaan Iblis Langit di kaki Gunung 100 Kerajaan tadi. Kinerja Lindong telah membuatnya diam-diam mengangguk setuju. Hati orang tua itu diam-diam dikejutkan oleh kemajuan Lindong dalam waktu setengah tahun. Meskipun yang terakhir telah memperoleh warisan harta karun kuno, fondasinya masih terlalu lemah. Status kekaisaran peringkat rendahnya adalah batasan besar bagi dirinya sendiri. Namun, dari kelihatannya, Lindong sekarang jelas telah melompati celah ini dan dia sekarang mampu melawan kerajaan super seperti Kerajaan Iblis Langit. Mata Lindong cepat berpaling dari orang tua. Segera, dia melihat ke puncak gunung. Saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di puncak gunung. Selain itu, hal yang paling spektakuler tentang adegan ini adalah bahwa setiap orang yang hadir memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang biasa. Mereka yang dapat bertahan dari berbagai eliminasi dan akhirnya tiba di tempat ini dapat dianggap sebagai individu teratas di antara para jenius dari berbagai kerajaan. Entah itu bakat atau kekuatan mental mereka, mereka yang hadir adalah yang terbaik. Mata Lindong berhenti sejenak pada orang tua itu sebelum mundur. Setelah itu, dia melihat ke arah lapangan. Banyak aura kuat menyebabkan dia tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Tidak ada seorang pun di sini yang lemah. Kelompok Qintian, yang pernah ditemui Lindong sebelumnya, adalah yang paling menonjol di antara mereka. Dari waktu ke waktu, praktisi akan melangkah maju untuk menyambut mereka dengan sopan, dan mata para praktisi ini tidak kekurangan ekspresi menjilat. Ini membuat orang percaya bahwa Kekaisaran Tianyuan sangat terkenal. Tentu saja, dari cara Lindong melihatnya, sebagian besar karena sekte super terkuat di wilayah Shuan Timur, Gerbang Yuan, mendukung Kekaisaran Tianyuan. Lindong melirik Qintian, yang sedang mengobrol dengan orang lain sambil mengenakan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Harus dikatakan bahwa orang ini memiliki sikap yang luar biasa. Sebagai pemimpin dari 10 kekaisaran super, kekaisaran yang dipersiapkan oleh Kekaisaran Tianyuan memang luar biasa. Qintian tampaknya telah merasakan mata Lindong. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lindong sementara senyum tipis muncul di wajahnya. Lindong menganggukkan kepalanya secara dangkal ke arah Qintian sebelum menarik matanya.
Meskipun Qin Tian memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak mendekati yang terakhir untuk masuk ke buku-buku bagusnya. Ada cukup banyak individu yang cakap di sini, di sisinya. Little Marten tiba-tiba menarik pandangannya dan terkekeh. Lindong menghela nafas dan mengangguk setelah mendengar ini. Setelah melihat-lihat, dia telah menemukan lebih dari 10 ahli yang telah maju ke tahap 5 Yuan Nirvana. Orang-orang ini kemungkinan juga anggota di peringkat emas Nirvana dan sangat kuat. Namun, Lindong tidak terkejut dengan ini. Meskipun dia telah mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, masih ada 9 kerajaan super lainnya. Terlebih lagi, medan perang kuno sangat luas dan pasti akan ada orang lain seperti Suro, yang cukup beruntung untuk naik ke surga dengan satu langkah dan dengan demikian memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para jenius dari sekte super. Oleh karena itu, Lindong tidak terkejut dengan jumlah ahli yang terampil di tempat ini. Aku ingin tahu apa yang orang itu rencanakan untuk dilakukan. Lindong tiba-tiba teringat individu licik misterius yang dia temui di medan perang kuno saat dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia mengalihkan pandangannya ke langit di atas gunung 100 kekaisaran. Meskipun dia tidak tahu apa yang orang-orang itu rencanakan, mereka kemungkinan akan memilih untuk bertindak sebelum perang 100 kekaisaran berakhir. Tatapan Lindong memindai area itu, namun, dia tidak menemukan apapun dan segera mengangkat bahu. Lupakan saja, itu bukan tempatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Ada ahli dari 8 sekte super besar yang menjaga ruang di atas gunung 100 kekaisaran. Bahkan jika kecelakaan terjadi, mereka akan menghadapinya. Hehe, kamu pasti saudara Lindong kan? Sebuah tawa keras dan jelas tiba-tiba dari kiri Lindong sementara yang terakhir mengamati sekelilingnya. Lindong sedikit terkejut saat mendengar tawa ini. Dia segera berbalik, hanya untuk melihat sekelompok orang menuju ke arahnya. Saat matanya menyapu kelompok ini, dia menemukan 2 wajah yang dikenalnya. Mereka adalah 2 jenderal kerajaan super yang dia temui di kota Aula kuno. Jenderal api Kekaisaran Gan besar, Tianhuo dan Jenderal Gunung Muhuang. Kekaisaran Gan hebat ya. Setelah melihat duo ini, Lindong menyadari bahwa kelompok yang mendekatinya juga merupakan salah satu dari 10 kerajaan super besar. Sebelumnya, Lindong hanya menyadari bahwa Kekaisaran Gan besar adalah sebuah kerajaan super. Namun, dia tidak tahu bahwa mereka adalah salah satu dari 10 kerajaan super besar. Berita ini didapat dari kelompok Liu Bai. 3 sosok kekar berjalan di depan duo Zhu Tianhuo. Riak kuat terus menyebar dari tubuh mereka, bukti fakta bahwa mereka telah mencapai tahap 5 Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, ini adalah 3 raja yang dikabarkan dari Kekaisaran Gan besar. Saudara Lindong, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya Ganjin dan keduanya adalah teman saya. Alasan utama saya mendekati dengan berani adalah untuk meminta maaf. Saat itu, kelompok Tianhuo telah memberimu masalah. Lindong, yang awalnya berpikir bahwa kelompok ini mencari masalah, sedikit terkejut. Dia melihat ke arah duo Zhu Tianhuo yang agak merah sebelum berbalik ke arah Ganjin yang tulus. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa pelan, apa yang kakak Ganjin katakan. Perkelahian terlalu umum di tempat ini. Tidak perlu meminta maaf. Lindong memiliki kesan yang baik tentang cara Ganjin yang lugas. Selain itu, dia tidak memiliki dendam mendalam dengan kerajaan mereka. Oleh karena itu, karena Ganjin tulus untuk mengubur kapak, Lindong secara alami juga bersedia. Bagaimanapun, seorang teman lebih baik daripada seorang musuh. Wajah Ganjin penuh dengan senyuman. Matanya tanpa sadar membebani Lindong. Dia secara alami telah mendengar tentang kerajaan iblis langit dan dengan demikian tidak berani meremehkan Lindong. Bagaimanapun, mereka lebih lemah dari Kekaisaran Iblis Langit. Sejak Lindong bisa menghabisi 3 setan dari klan Song, jika mereka berkelahi, kelompok Lindong kemungkinan akan muncul sebagai pemenang. Yang terbaik adalah menghindari memprovokasi lawan yang merepotkan. Saudara Lindong benar-benar luar biasa. Meskipun Anda berasal dari kerajaan peringkat rendah, Anda dapat memasuki peringkat emas Nirvana. Ini tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata-kata Ganjin dipenuhi dengan kekaguman yang tulus. Dia tahu bahwa Lindong pasti telah mengeluarkan banyak usaha untuk mencapai tempat ini.
Haha, jika aku tidak beruntung dan akhirnya bertarung denganmu di pertarungan peringkat emas Nirvana berikutnya, tolong tunjukkan belas kasihan. Ganjin mengubah topik pembicaraan dan tiba-tiba berkata. Lindong juga tersenyum setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa acara berikutnya adalah pertunjukan utama. Pertarungan peringkat emas Nirvana. Itu bukan hanya pertempuran terakhir dari Perang 100 Kekaisaran, tetapi juga yang paling intens. Hasil akhir akan menentukan peringkat seseorang di medan perang kuno dan nilainya setelah memasuki sekte super. Oleh karena itu, banyak orang memandangnya dengan sangat penting. Untuk mendapatkan peringkat yang baik, berbagai jenius dari berbagai kerajaan akan habis-habisan. Medan perang ini benar-benar akan menjadi tempat di mana harimau dan naga bentrok. Chapter 615. Pertempuran peringkat emas Nirvana. Matahari yang cemerlang menggantung tinggi di langit di atas gunung 100 kerajaan saat sinar matahari yang hangat memercik. Pancarannya mirip dengan fajar. Semuanya, sudah waktunya. Duduk di kursi bercahaya di udara, pria berambut beruban dari gerbang Yuan mengumumkan saat tatapannya yang tidak tertarik menyapu kerumunan yang melonjak di bawah sebelum mengalihkan perhatiannya ke anggota sekte super lainnya. Setelah mendengar kata-katanya, 7 lainnya mengangguk juga. Ketika dia melihat ini, pria berambut beruban itu perlahan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melemparkan pandangan menyapu ke seberang arena. Keributan di puncak gunung segera mereda saat semua orang memandang ke arahnya dengan hormat. Setelah menerima tatapan seperti ini dari kerumunan, bibir tipis seperti pisau dari pria berambut beruban itu sedikit meringkuk, seolah-olah dia menikmati perhatian dan penghormatan yang dia terima. Saya perwakilan gerbang Yuan, Liu Tong. Suara datar tapi tegas bergemuruh di telinga semua orang seperti guntur saat tatapan pria berambut beruban itu menyapu puncak gunung. Pertama dan terpenting, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua orang di sini. Fakta bahwa Anda dapat mencapai tempat ini berbicara banyak tentang kekuatan dan potensi Anda. Siapapun yang memiliki segel nirvana kelas surgawi hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid tingkat pemula dari sekte super. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa orang menghela nafas lega seolah-olah beban besar telah terangkat dari hati mereka, sementara emosi memenuhi mata mereka. Mereka tahu bahwa 1 tahun kerja keras mereka akhirnya terbayar. Selama mereka bisa memasuki sekte super, bahkan jika mereka adalah murid tingkat pemula, itu sudah cukup untuk membuat kerajaan mereka bangga. Adapun murid langsung tingkat yang lebih tinggi, ini disediakan untuk individu yang sangat kuat yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana. Banyak orang agak iri ketika mereka memikirkan hal ini. Seorang murid langsung dan murid tingkat pemula memiliki status yang sama sekali berbeda dalam sekte super. Adapun mereka yang telah memasuki peringkat emas nirvana, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda semua. Anda telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid langsung dari sekte super, Liu Tong mengumumkan dengan acuh tak acuh. Selanjutnya akan ada kompetisi kaliber tertinggi. Hanya mereka yang telah memasuki peringkat emas nirvana yang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peringkat akhir yang Anda peroleh dalam kompetisi akan menentukan tingkat favoritisme yang Anda terima di sekte super Anda masing-masing. Seperti yang terjadi, 3 pemenang terakhir telah menjadi anggota gerbang Yuan kami, dan sekarang menjadi praktisi terkenal di seluruh wilayah Shuan Timur. Saat Liu Tong berbicara tentang masalah ini, meskipun nadanya datar seperti sebelumnya, itu juga mengandung nada kebanggaan dan kesombongan. Di kursi bercahaya, anggota sekte super lainnya sedikit mengernyitkan alis. Meskipun gerbang Yuan memang kuat, mereka menemukan kata-kata Liu Tong tidak enak di telinga. Orang tua dari sekte Dao melirik Liu Tong sambil mengerucutkan bibirnya. Karena beberapa alasan yang belum diketahui, hubungan antara gerbang Yuan dan sekte Dao tidak sepenuhnya bersahabat. Karena itu, wajar bagi lelaki tua itu untuk membenci Liu Tong yang arogan. Selanjutnya, silakan masuk ke arena segera ketika saya memanggil nama Anda. Liu Tong melambaikan tangannya dan gulungan bercahaya terbuka di depannya. Kekaisaran Tianyuan, Kekaisaran Super, Qin Tian. Di puncak gunung di bawah, Qin Tian melihat tatapan yang diarahkan padanya dan tidak bisa menahan senyum sedikit. Dia mengambil langkah maju dan perlahan berjalan ke arena.
Ketenangannya memang mengandung sikap seorang praktisi elit. Gumaman dan bisikan pecah di puncak gunung. Tatapan yang dipenuhi rasa takut dan iri diarahkan pada Qin Tian. Mereka jelas tahu bahwa Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan. Kali ini, Qin Tian kemungkinan besar akan menjadi juara perang 100 kekaisaran. Pada saat itu, dia pasti akan memasuki gerbang Yuan. Dengan demikian, gerbang Yuan akan merekrut 4 juara perang 100 kekaisaran berturut-turut. Liu Tong memandang Qin Tian dan mengangguk setuju, merasa agak senang di hatinya. Tampaknya gerbang Yuan mereka sekali lagi akan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kekaisaran. Kekaisaran Desolata hebat, Kekaisaran Super, Jishan. Seorang pria, yang tubuh berototnya dibangun seperti menara besi dan memancarkan gelombang energi yang menakutkan, berjalan keluar dari kerumunan dan masuk ke arena. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Moleng. Seorang pria berpakaian hitam menyapu keluar dari kerumunan. Riak energi mental yang kuat mengelilingi tubuhnya. Ternyata dia adalah seorang praktisi yang berspesialisasi dalam energi mental. Saat Liu Tong terus mengumumkan nama, para praktisi peringkat emas Nirvana melangkah ke arena satu persatu. Setiap kali sebuah nama diumumkan, kegemparan akan pecah di puncak gunung dan berbagai tatapan hormat akan diarahkan pada orang yang baru saja dipanggil namanya. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Lanying. Ketika Lindong mendengar nama ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok familiar yang baru saja terbang ke arena saat dia tertawa kecil. Kekaisaran Yan Besar, Kekaisaran Peringkat Rendah, Lindong. Jeda sedikit muncul dalam suara Liu Tong. Setelah itu, tatapannya bergeser ke bawah untuk melihat pemuda bertubuh ramping itu. Lindong? Apakah itu Lindong yang mengalahkan Song Shen dari Kerajaan Iblis Langit? Keributan di puncak gunung tiba-tiba meningkat. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keheranan yang intens diarahkan pada sosok kurus itu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani membuat komentar mencibir saat menyebutkan kekaisaran peringkat rendah, karena anggota kekaisaran peringkat rendah telah jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan dan kemampuan. Mengabaikan banyak tatapan hormat dan takjub, Lindong bergerak dan mendarat dengan anggun di arena dengan kedua tangannya sedikit menggantung ke bawah. Kekaisaran Yan hebat. Lin Diao. Kekaisaran Yan hebat. Lin Yan. Dua nama berikut semakin membuat keributan di puncak gunung, sementara keterkejutan muncul di wajah banyak orang. Fakta bahwa kekaisaran peringkat rendah Lindong berhasil menerobos ke peringkat Nirvana emas sudah mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan dua nama berikut berasal dari kerajaan yang sama. Ini pasti membuat semua orang gusar. Haha, sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari kerajaan peringkat rendah menerobos masuk ke peringkat emas Nirvana. Selain itu, ada 3 dari mereka. Pria tua yang membawa sarung pedang membelai janggutnya dan terkekeh sambil menatap Lindong dari kursinya yang bercahaya. Di sampingnya, lelaki tua dari sekte Dao juga tertawa. Dia menatap Lindong dengan mata berkedip-kedip. Kekaisaran King Agung, Kekaisaran Peringkat Menengah, Suro. Setelah mendengar ini, sosok mungil Suro terbang ke arena dan mendarat di samping Lindong. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dengan main-main, tampak sangat menggemaskan. Namun, setelah tatapan lembut dari Lindong, dia dengan cepat menutup mulut mungilnya. Nona muda ini, mata cantik wanita paruh baya cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, tiba-tiba menjadi cerah. Dia menatap Suro dengan cermat seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tubuhnya sebenarnya mengandung emblem roh. Benih yang menjanjikan, duduk di samping wanita cantik itu, seorang pria paruh baya terkekeh. Wanita muda ini tidak berspesialisasi dalam energi mental. Sekte surgawi Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Istana kemurnian tertinggi 9 surga kami akan paling cocok untuknya. Wanita cantik itu memutar matanya ke arah pria paruh baya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata ini, pria itu hanya tersenyum. Dia tidak punya niat untuk bersaing dengan Suro. Bagaimanapun, wanita cantik itu benar. Suro tidak mahir dalam penguasaan energi mentalnya, dan karenanya, dia tidak cocok untuk sekte yang berfokus pada energi mental seperti sekte surgawi. Saat Liu Tong terus mengumumkan nama,
Semakin banyak praktisi yang tubuhnya memancarkan gelombang energi yang kuat terbang ke arena. Konvergensi aura secara bertahap menyebabkan peningkatan suhu arena. Di udara, alis Liu Tong tiba-tiba mengernyit saat dia menatap gulungan bercahaya itu, sebelum dia mengumumkan, Kekaisaran Yan besar. Lin Langtian. Wow! Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, kegemparan pecah. Keheranan melintas di banyak wajah. Memikirkan bahwa orang lain dari Kekaisaran Great Yan telah berhasil mencapai peringkat emas nirvana? Sebuah kerajaan peringkat rendah belaka, namun 4 individu telah berhasil mencapai peringkat emas nirvana. Bahkan kerajaan super tidak mendapatkan hasil seperti itu. Apa yang dilakukan Kekaisaran Yan besar untuk menikmati keberuntungan seperti itu? Di tengah keributan, alis Lindong secara bertahap dirajut bersama. Dia mengangkat pandangannya dan melihat seorang pria tampan berjubah hijau berjalan ke arena. Wajah yang familiar itu milik Lin Langtian. Saat Lindong menatap Lin Langtian, yang terakhir tanpa berkedip menatap ke belakang. Di wajahnya yang tampan, senyum yang sangat menyeramkan muncul. Mereka berasal dari klan yang sama, namun, mereka tidak dianggap saudara. Sebaliknya, mereka adalah musuh bebuyutan. Keduanya tahu bahwa tidak mungkin perbedaan mereka dapat diselesaikan. Lindong jelas tahu tentang sifat Lin Langtian. Jika yang terakhir memasuki sekte super, dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Lindong di Kekaisaran Yan besar. Jadi, demi keluarganya dan menyingkirkan masalah di masa depan, Lindong sama sekali tidak akan membiarkan duri ini ada. Karena itu, Lin Langtian harus mati. Tinju Lindong perlahan mengepal, sementara niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya yang sedikit menyipit. Sama sekali tidak mungkin dia membiarkan Lin Langtian berhasil memasuki sekte super. Chapter 616. Kerjasama. Lin Langtian berjalan ke arena dan berdiri di tempat yang tidak jauh dari Lindong. Segera setelah itu, dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap yang terakhir dengan cara yang anehnya menyeramkan dengan mata seperti ular beludak. Riak samar namun sama kuatnya mengelilingi Lin Langtian. Namun, sepertinya ada sesuatu yang sedikit aneh tentang riak ini. Dibandingkan dengan Lin Langtian sebelumnya, itu berbeda seperti hitam dan putih. Saat ia menatap Lindong, senyum kejam tiba-tiba terbentuk dari sudut bibirnya. Dia mengulurkan tangannya dan memotong tenggorokan Lindong dari kejauhan. Motif dan provokasi di balik aksi ini sangat jelas. Kerumunan di sekitarnya sedikit terkejut dengan tindakannya ini. Segera, mata mereka menyapu bolak-balik antara Lin Langtian dan Lindong. Dari kelihatannya, kedua orang ini, yang berasal dari kerajaan yang sama, berselisih satu sama lain. Mata Lindong tenang saat dia melihat adegan ini, dan tidak ada kemarahan yang terlihat di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing setelah bergabung dengan Yuan Spirit. Namun, tidak peduli bagaimana orang ini berubah, kebencian yang telah mengakar jauh di dalam jiwanya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu telah membusuk dan sekarang bahkan lebih bengkok. Oleh karena itu, Lindong tidak peduli apakah tubuh ini dikendalikan oleh Lin Langtian atau roh Yuan. Dia hanya tahu satu hal, jika dia membiarkan Lin Langtian berhasil bergabung dengan sekte super, itu akan menyebabkan Lindong tidak bisa tidur tanpa henti. Heh, bocah! Sementara niat membunuh melonjak di hati Lindong, suara tua tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lindong. Ini mengejutkannya sejenak sebelum dia segera mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua dari sekte Dao. Suara dari sebelumnya jelas dari orang tua itu. Orang tua itu menatap Lindong sebentar, namun mulutnya tidak bergerak. Namun, sebuah suara ditransmisikan, "Anak kecil. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan orang tua ini?" Bekerja sama? Lindong tertegun sekali lagi. Dia benar-benar tidak dapat memahami jenis permainan apa yang dimainkan oleh sekte Dao yang hebat ini. Ini sangat sederhana. Saya tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, tetapi jangan biarkan Kekaisaran Tianyuan menjadi juara. Suara riang lelaki tua itu dengan cepat ditransmisikan. Kelopak mata Lindong berkedut. Dari kelihatannya, sekte Dao dan gerbang Yuan bertentangan satu sama lain.
Kekaisaran Tianyuan adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan. Jika Qin Tian gagal menang, itu secara alami akan berdampak buruk pada gerbang Yuan. Tampaknya tidak baik baginya untuk terlibat dalam perseteruan antara dua sekte super ini. Manfaat apa yang akan saya dapatkan? Bahkan dengan pemikiran ini, mulut Lindong masih bergerak. Namun, tidak ada suara yang keluar. Ada para ahli dari sekte super yang ditempatkan di udara. Orang tua itu dapat mengirimkan suaranya tanpa diketahui oleh orang lain, tetapi Lindong tidak memiliki kemampuan itu. Karena itu, dia hanya bisa mengucapkan kata-katanya. Namun, mengingat kemampuan lelaki tua itu, dia kemungkinan besar akan bisa membaca bibir Lindong. Hehe, anak kecil, ada Celestial Demon Marten di sisimu. Karenanya, Anda bisa melupakan bergabung dengan gerbang Yuan. Jika fakta ini ditemukan setelah memasuki gerbang Yuan, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ini berbeda untuk sekte Dao saya. Kami tidak memiliki permusuhan dengan suku Celestial Demon Marten. Karena itu, Anda pasti tidak akan menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, saya memahami karakter Anda dengan cukup baik. Saya percaya bahwa sekte Dao sangat cocok untuk Anda. Ini bukan kata-kata kosong. Anda akan memahami ini di masa depan. Oleh karena itu, jika Anda dapat mencegah Kekaisaran Tianyuan menjadi juara perang 100 kekaisaran, orang tua ini akan mengizinkan Anda untuk bergabung dengan sekte Dao. Tentu saja, sekte Dao saya tidak akan menganiaya orang seperti Anda, yang telah melakukan beberapa perbuatan baik untuk kami. Lindong menggosok dagunya setelah mendengar kata-kata yang ditransmisikan dari orang tua itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Saat ini, dia telah memperoleh beberapa pemahaman dasar tentang 8 sekte super di wilayah Shuan Timur. Sejujurnya, dia memang yang paling tertarik dengan sekte Dao. Orang tua di depannya juga sesuai dengan keinginannya. Setelah beberapa pertimbangan, kemungkinan bergabung dengan sekte Dao akan menjadi keputusan yang cukup bijaksana. Selain itu, jika dia bergabung dengan sekte Dao, tidak apa-apa jika dia menyinggung gerbang Yuan. Bagaimanapun, dia tidak perlu bergantung pada mereka ketika saatnya tiba. Terlebih lagi, lelaki tua itu pasti bukan orang yang membuat janji kosong. Dalam hal itu, Lindong tersenyum ketika pikirannya mencapai titik ini. Dia mengangguk sedikit ke arah pria tua dari sekte Dao. Segera, bibirnya bergerak lagi, ada kemungkinan bagiku untuk bekerja sama. Namun, saya ingin bantuan Anda juga. Oh, pergi ke depan dan berbicara. Orang tua itu tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Saya ingin berada di grup yang sama dengan Lin Langtian dalam pertempuran peringkat emas Nirvana berikutnya. Lindong meringkuk bibirnya dan perlahan berkata. Orang tua itu terkejut setelah mendengar ini. Matanya melihat ke arah Lin Langtian dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia mentransmisikan suaranya, baiklah. Aku bisa diam-diam mewujudkannya. Namun, orang itu sepertinya tidak sepenuhnya benar. Apakah Anda yakin tidak akan ada yang salah? Dengan mata orang tua itu, dia secara alami merasakan fluktuasi samar Yuan Spirit dari tubuh Lin Langtian, menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, hanya para ahli yang telah mengalami setidaknya 7 kesengsaraan nirvana yang dapat memiliki roh Yuan. Namun, itu muncul di dalam tubuh Lin Langtian. Bagaimana ini tidak membuatnya merasa sedikit bingung? Dendam di antara kami berdua sangat dalam. Kita harus menyelesaikannya di sini. Lindong mengangguk sedikit, sementara kilatan dingin berkedip di matanya. Tentu, itu akan seperti yang kamu minta. Orang tua itu sangat tegas dan langsung setuju. Itu kesepakatan kalau begitu. Saya juga akan memberikan segalanya. Lindong bertukar pandang dengan orang tua itu. Mata mereka tersenyum dengan pemahaman yang sama. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya. Melihat penampilanmu, sepertinya ke-8 sekte besar akan menginginkanmu. Anda tidak akan mendapat banyak keuntungan dari perjanjian ini. Di sampingnya, Little Marten tiba-tiba tertawa aneh setelah Lindong mengalihkan pandangannya. Dia juga sangat mampu. Selain itu, orang tua itu tidak sengaja menyembunyikan suaranya ketika dia mengirimkannya ke Lindong.
Oleh karena itu, Little Marten dapat mengetahui percakapan mereka. Saya juga cukup tertarik dengan sekte Dao ini. Karena mereka memiliki permintaan, secara alami akan bermanfaat jika saya dapat membantu mereka untuk memenuhinya. Saya kemungkinan akan mendapatkan beberapa keuntungan ketika saya memasuki sekte Dao di masa depan. Lindong tersenyum dan berkata. Little Marten merentangkan tangannya keluar dan tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap sekte Dao ini. Oleh karena itu, dia tidak memiliki banyak keberatan terhadap pilihan Lindong. Banyak sosok berdiri seperti bayangan di arena besar di tengah puncak Gunung 100 Kekaisaran. Setiap individu memiliki aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah individu kuat yang telah melangkah ke peringkat emas nirvana dan semua ahli top yang tetap berdiri. Liu Tong melihat ke bawah, sebelum dia segera mengangguk sedikit. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan Yuan yang sangat kuat menyebar ke seluruh langit. Pada akhirnya, semua orang menyaksikan ruang menjadi terdistorsi dan banyak penghalang cahaya besar yang terbentuk dari Yuan Power muncul di langit. Cukup banyak orang terkejut ketika mereka melihat begitu banyak penghalang cahaya Yuan Power terbentuk di udara. Prestasi seperti itu sudah cukup untuk membuat mereka sangat menghormatinya. Liu Tong sekali lagi mengepalkan tinjunya setelah menciptakan penghalang cahaya ini, yang akan digunakan untuk pertempuran. Bola cahaya terang muncul di tangannya. Di dalamnya, orang samar-samar bisa melihat banyak cahaya. Semua lot cahaya dibagi menjadi sisi yin dan yang. Mereka yang memegang sisi yin akan menjadi lawan dari sisi yang. Lot cahaya akan mengarahkan kalian semua ke tahap pertempuran penghalang cahaya masing-masing. Suara Liu Tong baru saja memudar ketika bola cahaya di tangannya tiba-tiba meledak. Banyak cahaya berkedip segera jatuh ke tanah di bawah seperti hujan dari cahaya dari seluruh langit. Swos swos. Hujan ringan turun saat para ahli di bawah segera bergegas keluar. Mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk mengambil banyak cahaya dari udara. Lindong tidak bergerak saat melihat adegan ini. Sebaliknya, dia melemparkan pandangannya ke arah Lin Langtian dari jarak yang cukup dekat. Mata yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan dingin. Setelah itu, tubuhnya bergegas keluar saat dia mengambil banyak cahaya dari antara cahaya hujan di langit. Orang tua di kursi ringan dari sekte Dao menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat ini. Astaga! Tubuh Lindong juga bergegas keluar pada saat ini. Tangannya terulur ke cahaya hujan tetapi tidak meraih banyak cahaya. Sebagai gantinya, dia menunggu sejenak dan melihat banyak cahaya diam-diam bergegas dengan sendirinya sebelum akhirnya mendarat di tangannya. Kontrol yang sangat indah. Lindong meraih banyak cahaya dan mendarat di tanah. Alisnya terangkat dengan lembut. Dia bisa merasakan riak Yuan Power yang kuat di tempat yang terang. Tidak mungkin bagi Lindong dan yang lainnya untuk memasukinya. Namun, lelaki tua dari sekte Dao dapat menemukan lot cahaya yang tepat dari lot cahaya ini yang menembus langit dalam sepersekian detik dan mengirimkannya ke tangannya. Kemampuan ini, dia memang layak menjadi anggota sekte super. Mendesis. Saat lot cahaya jatuh ke tangan berbagai praktisi, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh ke arah lot cahaya. Setelah itu, mereka langsung terbang menuju tahap pertempuran penghalang cahaya di langit satu demi satu. Sinar cahaya juga ditembakkan dari lot cahaya di tangan Lindong pada saat ini dan terhubung dengan tahap pertempuran penghalang cahaya di langit. Sementara itu, cahaya lain melesat keluar dan terhubung ke sisi lain dari panggung pertempuran penghalang cahaya yang sama. Lindong menoleh sedikit memiringkan kepalanya. Matanya mengikuti sinar cahaya dan tentu saja, dia melihat wajah Lin Langtian yang gelap dan dingin. Lin Langtian jelas terkejut setelah menyadari sinar cahaya lain sebenarnya terhubung ke Lindong. Namun, kegembiraan dan keganasan, yang tidak bisa disembunyikan, segera muncul di wajahnya. Lindong, sepertinya kamu benar-benar tidak beruntung. Tidak terduga bagi Anda dan saya untuk bertemu di babak pertama. Lin Langtian menatap Lindong dan tanpa sadar tertawa dingin. Mata Lindong yang acuh tak acuh saat ia menatap kembali. Namun, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan terbang menuju panggung pertempuran penghalang cahaya. Lin Langtian, aku tidak peduli kamu sekarang.
Namun, saya tidak akan membiarkan dendam kami berlanjut di luar medan perang kuno. Tempat ini akan menjadi medan pertempuran terakhir kita. Ceka-ceka, itu seperti yang aku maksudkan. Ekspresi Lin Langtian sangat buas. Tubuhnya bergegas keluar dan langsung menyerbu ke bagian dalam panggung pertempuran penghalang cahaya. Niat membunuh yang mengerikan dan tak terkendali menyebar keluar. Lindong, kamu pasti akan mati kali ini. Niat membunuh meresap ke langit. Mata Lin Langtian merah dan sangat kejam saat dia menatap Lindong. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.